Halo, jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Alexander Besi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang marine pollution atau MARPOL 7378. Dan ini adalah pembahasan terakhir tentang aneks, aneks 6 yang saat ini kita akan bahas. Akan saya coba jelaskan, di mana peraturan untuk pencegahan pencemaran atau polusi udara dari kapal pada Mei 2005, di mana konvensi internasional ini mengatur tentang pengendalian dan pencegahan pencemaran pada polusi udara yang dihasilkan dari kapal. Nah, ini adalah produk MARPOL Convention dari aneks 1 sampai 6 sudah kita aneks 1 sampai 5 sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, dan saat ini kita akan bahas tentang pencegahan pencemaran dari kapal yang disebabkan oleh udara. Uh, udara yang berasal dari gas pembuangan atau cerobong kamar mesin. Pencegahan udara pada kapal pada Marpol Annex 6 ini adalah polusi udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di industri perkapalan dan menjadi perhatian sangat penting saat ini. Permasalahan polusi udara ini diatur dengan Marpol pada Annex 6. Aneks 6 adalah lampiran terakhir pada Marine Pollution atau MARPOL 7378 ini. Aturan ini berlaku untuk semua kapal yang bertujuan untuk mencegah polusi udara dari kapal. Regulasi ini menetapkan batasan emisi sulfur oksida atau SOx dan nitrogen oksida atau NOx dari exhaust gas buang kapal dan melarang zat perusak ozon yang disengaja. Nah, ini contohnya seperti ini asap hitam. Jadi sekarang udah diberlakukan untuk pengurangan pencegahan pencemaran ini agar asap tidak terlalu hitam yang dihasilkan oleh kapal. Penyebab dan akibat emisi SOx, emisi sulfur oksida disebabkan oleh adanya senyawa sulfur dalam bahan bakar yang digunakan oleh mesin kapal di atas kapal. Semakin baik kadarnya, semakin rendah kandungan belerangnya karena dihilangkan dengan penyulingan bahan bakar. Asap yang mengandung sulfur oksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar laut akan teroksidasi lebih lanjut, dan dengan adanya katalis seperti NO2 akan membentuk asam sulfat, merupakan penyebab utama terjadinya hujan asam. Juga diketahui bahwa emisi SOx berkontribusi dalam pembentukan gas aerosol anorganik sekunder, partikel halus yang berbahaya bagi manusia. Industri maritim sebagian besar berkonsumsi bahan bakar minyak kelas rendah, yaitu minyak berat dan minyak solar dengan kandungan sulfur yang tinggi dibanding dengan media transportasi lainnya. Namun, karena norma Marpol Annex 6 yang ketat, mesin kapal sekarang menggunakan bahan bakar laut kelas yang lebih baik, seperti minyak gas laut. Nah, seperti itu. Atau sekarang udah ada LNG, metanol dan lain-lain. Batas emisi SOx dari kapal niaga. Saat kapal berada di luar area emisi terkendali, yaitu satu, kandungan belerang dari setiap minyak yang digunakan di atas kapal tidak boleh melebihi dari 35% M per M atau massa per massa. Kedua, kandungan sulfur dari setiap bahan bakar minyak yang digunakan di atas kapal tidak melebihi 0,1% M per M atau massa per massa. Kemudian sistem pembersihan gas buang atau metode teknologi lain yang akan digunakan di atas kapal untuk mengurangi emisi sulfur total dari kapal, termasuk mesin penggerak tambahan dan mesin utama,
menjadi kurang dari atau sama dengan 6,0 gram SOx per kWh. Ketentuan regulasi pada Marpol Aneks 6. Penerapan regulasi pada Aneks 6 yaitu regulasi pencegahan pencemaran udara. Marpol Aneks 6 ditetapkan terhadap semua kapal kecuali 1. Ketika kapal atau peralatannya mengalami kerusakan. Kedua, ketika kapal ditunjukkan mengamankan keselamatan kapal. Ketiga, setiap kapal ditunjuk untuk penyelamatan nyawa di laut. Keempat, sea trial untuk penelitian. Kelima, emisi dari aktivitas dari dasar laut. Kemudian kapal kecil dengan ukuran tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu ukuran tipe kapal tertentu dengan tipe kapal berdasarkan pada regulasi spesifik. Kemudian regulasi NOx pada Aneks 6 pada Marpol 7378 ini yaitu peraturan ini menetapkan batas nilai emisi nitrogen oksida atau NOx pada mesin lebih dari 130 kW yang dipasang pada kapal yang dibangun pada 1 Januari 2000 atau mesin lebih dari 130 kW yang mengalami konvensi besar pada atau setelah 1 Januari 2000 harus memenuhi persyaratan kode teknik tentang pengendalian emisi nitrogen oksida dari mesin diesel laut atau NOx Technical Code. Pengecualian mesin yang digunakan hanya untuk keadaan darurat atau emergency engine dan mesin di kapal yang beroperasi hanya negara tempat berbendera. Pengecualiannya selanjutnya hanya berlaku jika mesin ini tunduk pada aturan atau tindakan kontrol NOx alternatif. Regulasi SOx pada Aneks 6 pada Marpol 7378 ini yaitu peraturan Aneks 6 mencakup batasan kandungan sulfur dari bahan bakar minyak sebagai tindakan sebagai pengendalian emisi SOx dan secara tidak langsung emisi PM atau particular matter yaitu kandungan pada emisi ini tidak ada batasan emisi PM yang eksplisit. Hal ini termasuk batas global 4,5% pada kandungan sulfur dari bahan bakar minyak. Aturan ini menetapkan area kontrol emisi SOx dengan kontrol lebih ketat dan emisi sulfur dari kapal seperti pada daerah Baltik dan Laut Utara. Daerah ini kandungan sulfur bahan bakar minyak akan dibatasi hingga 1,5%. Sebagai alternatif, kapal harus memasang sistem exhaust gas cleaning atau menggunakan metode teknologi lainnya untuk membatasi emisi SOx. Ketentuan kualitas bahan bakar khusus diatur pada area kontrol emisi SOx atau SOx atau EK atau SEK. Nah, kemudian regulasi VOC pada Aneks 6 Marpol 7378. Tidak ada batasan yang ditetapkan untuk volatile organic compound atau VOCs. Tetapi peraturan tersebut memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk merancang pelabuhan atau terminal di mana emisi SOx diatur. Dan ini adalah gambar dari emisi kontrol area di seluruh dunia. Di sini bisa kita lihat dengan jelas dan pada keseluruhan global, secara global, sulfur menggunakan kadar limit batas sulfur yang digunakan yaitu 0,50% pada tahun 2020 dengan memakai pada kapal itu memakai open loop scrubber. Kemudian pada EK area itu sulfurnya batasan sulfurnya itu 0,10% dan wajib kapal itu harus ada scrubber.
Kemudian di Eropa 0,10%. Dan scrubber di kapal juga harus ada dengan sistem open loop scrubber. Nanti kita akan menjelaskan tentang scrubber. Kemudian di Cina juga demikian, dengan kadar atau limit dari sulfurnya itu 0,50% pada daerah perairan nasional dan 12 mil dari memasuki daerah perairan. Kemudian di California juga demikian 0,10%. Kemudian kedua ketentuan persyaratan emisi dan bahan bakar yang ditentukan pada Aneks 6 dalam syaratan global dan persyaratan yang lebih ketat berlaku untuk kapal di Emission Control Area atau ECA area. Emission Control Area ditetapkan untuk SOx dan PM atau particular matter atau NOx atau ketiga jenis emisi dari kapal dengan tunduk pada Aneks 6 ini. Emisi kontrol area yang ada meliputi 1. Laut Baltik atau SOx-nya diadopsi pada tahun 1997 dan berlaku pada 2005. Kemudian NOx-nya itu diadopsi tahun 2016 dan berlaku pada 2021. Kemudian di Laut Utara, SOx-nya itu diadopsi tahun 2005 dan berlaku 2006. Kemudian NOx-nya itu adopsinya itu 2016, berlaku 2021. ECA area Amerika Utara termasuk sebagian besar pantai Amerika dan Kanada. Untuk SOx dan NOx itu diadopsi tahun 2010 dan berlaku pada 2012. ECA area Caribbean Amerika, termasuk Puerto Rico dan Kepulauan Virginia Amerika, NOx dan SOx itu diadopsi pada tahun 2011 dan berlaku 2014. Nah, ini adalah regulasi dari sulfur oksida emission. Kemudian sejak 1 Januari tahun 2020, pembatasan kandungan sulfur pada bahan bakar kapal di ECA area dikurangi menjadi 0,50% M per M atau massa by massa dari 3,5% yang sebelumnya. Kemudian sekarang sudah dikurangi menjadi 0,50%. Pembatasan ini diatur oleh Aneks 6 pada Marpol terbaru. Jadi sudah direvisi tentunya ya. Sebagai penerapan aturan tersebut, maka kapal harus dapat menyesuaikannya dengan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut. Menggunakan bahan bakar atau fuel oil dengan kandungan sulfur yang tidak melebihi 0,50%. Jadi, jika kandungan sulfur bahan bakar melebihi 0,50%, maka dapat menggunakan alternatif alat exhaust gas cleaning atau scrubber. Kemudian menggunakan alternatif bahan bakar lainnya seperti LNG atau metanol. Kemudian menggunakan onshore power supply bila kapal tersebut sudah berada di pelabuhan atau kapal sudah sandar. Kemudian ini adalah instalasi atau rancangan dari emission gas control. Di sini ada SOx scrubber, seperti ini gambarnya seperti ini. Kemudian pada scrubber itu dibagi juga menjadi beberapa macam. Ada close open scrubber dan open loop scrubber. Nanti kita akan jelaskan hal-hal tersebut. Tentuan lainnya yaitu bahan perusak ozon. Pada Aneks 6 melarang emisi zat perusak ozon yang disengaja, termasuk halon atau klorofluorokarbon atau CFC. Instalasi yang baru mengandung bahan perusak ozon dilarang di semua kapal. Tetapi instalasi baru yang mengandung
hidroklorofluorokarbon atau HCFC diizinkan hingga 1 Januari tahun 2020. Aneks 6 ini juga melarang pembakaran produk tertentu di atas kapal seperti kemasan yang terkontaminasi dan kloriklorinat biphenyl atau PCB. Kepatuhannya yaitu kepatuhan terhadap ketentuan Aneks 6 ditentukan dengan inspeksi dan survei berkala. Setelah lulus survei, kapal mengeluarkan sertifikat pencegahan pencemaran udara internasional yang berlaku 5 tahun berdasarkan kode teknik atau NOx resolusi MEPC 177.58. Operator kapal bukan pabrikan mesin bertanggung jawab terhadap kepatuhan penggunaan. Karbon hitam IMO saat ini sedang menilai bagaimana mengurangi dampak karbon hitam yang dipancarkan oleh pelayaran internasional. IMO juga mengatur karbon hitam di atas kapal. Jadi selain masalah asap hitam yang ada di atas kapal, jadi bahan perusak ozon seperti freon yang dilarang itu juga dilarang untuk digunakan di atas kapal, tentang seperti freon yang tadi disebutkan yaitu halon, CFC itu sudah dilarang, dan halon juga sebagai alat pemadam juga sudah jarang untuk digunakan di atas kapal, itu sudah jarang untuk digunakan tersebut. Jadi sekarang sudah mulai berkurang ketentuan penggunaan tersebut. Bukan berkurang lagi, tapi sudah tidak boleh begitu. Demikianlah penjelasan saya tentang Aneks 6 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam.